Nah, untuk menyelesaikan ini kan game motor ini ya, anak muda yang masih mencari jati diri, misalnya mencari jati diri, itu jati diri yang salah. Kalau memang dia benar, kenapa kita tidak ikut umpamanya MMA, karate, atau tinju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Iva Syarahman dalam Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi. Ya, pemirsa, perkembangan generasi muda hari ini menghadirkan begitu banyak tantangan sekaligus juga peluang. Di tengah era digital yang semakin cepat hari ini, tentu pemuda dituntut untuk bisa tetap aktif, sehat, produktif, dan juga memiliki nilai kebersamaan yang tinggi. Nah, oleh karena itu, pemirsa, olahraga serta berbagai kegiatan kepemudaan lainnya tentu sangat penting untuk mendorong terbentuknya generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sosialnya. Nah, lantas seperti apa sih peran pemerintah dalam mendorong hal tersebut di Kota Makassar? Di episode kali ini, pemirsa, di Pojok Publik hari ini sudah hadir bersama kita Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Ada Bapak Ardiansyah SPMDM SDA atau yang akrab disapa Pak Anca. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, semangat ya Pak ya. Ya, semangat. Semangat pemuda tentunya ya Pak ya. Oke. Kita bahas tentang pemuda dan olahraga nih pemirsa, khususnya di Kota Makassar. Nah, berbicara soal olahraga terlebih dahulu, ini kan sudah menjadi aktivitas yang akrab nih dengan kehidupan masyarakat kita, menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, bagaimana Dispora sendiri melihat tren olahraga di Kota Makassar ini, Pak? Baiklah, bahwa Dinas Pemuda Kota Makassar melihat tren keolahragaan yaitu bukan hanya menyangkut urusan teknis di lapangan ataukah prestasi di arena profesional, tapi ini adalah melakukan suatu gerakan sosial dan ekonomi yang cukup besar. Tantangan dan peluang Dispora yaitu bagaimana mereka dapat mampu menjaga tren ini yang lebih aman, inklusif, dan mampu mewujudkan kesehatan bagi masyarakat disusul dengan prestasi olahraga. Oke, jadi bukan di teknisnya terlebih dahulu, tapi itu tujuannya itu tadi ya Pak ya, tentu agar bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat pola hidup sehat, kita lifestyle, gaya hidup anak sekarang, anak muda sekarang ya Pak ya. Oke. Lalu kita lihat ini pemirsa, tentu pemirsa juga seperti menyadari ya bahwa tren olahraga yang lagi banyak diminati sekarang itu adalah olahraga lari. Di kalangan generasi muda. Gimana itu Pak? Jadi olahraga lari itu adalah merupakan suatu olahraga yang sederhana sebenarnya. Tapi banyak digeluti oleh masyarakat kita. Itu sudah menjadi tren lifestyle bagi masyarakat, gaya hidup sehatnya. Dan olahraga lari itu dapat menjadi pendorong adalah sport tourism, olahraga pariwisata. Karena kondisi geografis Kota Makassar itu sangat mendukung untuk olahraga lari. Jadi ada potensi untuk mengembangkan sport tourism ya Pak di Kota Makassar ini sendiri. Nah, sebelum jauh membahas itu, mungkin apakah Bapak melihat tren olahraga lari dan juga banyak olahraga jenis lainnya yang dilakukan di publik ini menjadi hal yang positif nih Pak bagi Kota Makassar? Tentunya menjadi hal positif bagi Makassar. Karena di samping gaya hidup sehatnya, tentu akan dikenal dari daerah lain. Bahwa Makassar adalah barometer dari olahraga di wilayah timur Indonesia. Itu bisa menjadi contoh juga ya Pak, dan bisa menjadi ikon bahwa ini Makassar lekat dengan aktivitas olahraganya dan bisa menjadi citra positif tentunya bagi Kota Makassar. Nah, kalau Bapak melihat yang berkembang saat ini sendiri Pak, jenis atau cabang olahraga apa yang lagi paling banyak diminati di Kota Makassar? Ya itulah tadi, lari. Di mana-mana itu kita melihat lari. Jadi mau di CPI, di Pantai Anjungan, terus CFD juga lari. Lebih banyak lari, dan sekarang masyarakat itu lebih
cenderung untuk melakukan olahraga lari. Oke, kalau Bapak sendiri Kalau favoritnya apa saya nih, Pak? sendiri, kan saya sudah tua, jogging, jalan Jogging aja. ya? Oke oke. Setiap hari Sabtu saya jogging, Sabtu Minggu. Oke, jadi jogging juga ya Jogging favoritnya ya, Pak, juga ya? favoritnya, Ringan dan tentu, ringan ya, khasiat kesehatannya lebih besar kesehatan ya, lebih Pak, ya? besar, terus mengingat umur juga. Oke oke. Nah, kalau melihat, fasilitas pendukung di Kota Makassar sendiri dalam mendukung, animo masyarakat Iya. ini dalam olahraga lari gimana, Pak? Jadi begini, infrastruktur untuk Mhm, mendukung olahraga lari itu artinya belum dapat memenuhi semuanya. Spot-spot tempat pelatihan-pelatihan iya. lari-lari olahraga khusus itu belum banyak. Masih sekitar Karebosi ada, pantai, ya itu semua itu kan Kota Makassar, kalau CPI, terus kita kan ada lapangan Hernas Iya, nih, iya, oke. iya. Jadi, menurut Bapak apakah masih perlu ditingkatkan Masih lagi perlu infrastruktur pendukung ini? ditingkatkan, iya masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Oke, untuk Iya, mendukung itu ya, minat mendukung yang iya semakin minat, besar juga terhadap betul. olahraga itu. Nah, seiring dengan meningkatnya, hobi atau lifestyle olahraga masyarakat ini, apakah ini juga sejalan dengan meningkatnya kesehatan di masyarakat kita nih, Pak? Iya tentunya akan meningkatkan kesehatan masyarakat itu, Mhm, dan itu yang kita harapkan. itu yang diharapkan ya. Iya, Oke, nah kalau sekarang ini, bagaimana sih Pak mengajak anak muda mungkin meskipun sudah banyak ya yang iya, hobi olahraga, bagaimana nih, siasat untuk mengajak generasi muda untuk olahraga juga, memiliki iya. lifestyle sehat? Jadi membuatkan dia suatu aktivitas, mungkin ada kompetisi olahraga dan seni yang kita buat sehingga masyarakat itu berminat. Ya, ya, Oke, apalagi kan sekarang ini, generasi-generasi muda mungkin lebih banyak yang ke gadget saja gitu iya kan. Nah, apakah ini betul. menjadi tantangan tersendiri nih Pak untuk Ya, meningkatkan, gaya hidup sehat? jadi begini, anak-anak muda kita itu akrab dengan teknologi. Iya, Nah, kalau teknologi ini kita kembangkan, tentu akan menjadi sesuatu yang positif. oke. Anak-anak muda kita bisa, menjadikan yang sebenarnya awalnya adalah inovasi lokal, terus dapat dimasukkan di pasar-pasar modern dengan Mhm, teknologi yang ada. oke. Nah, kalau teknologi itu juga ada sisi negatifnya. Mmm, Contohnya kan yang ada itu anak kelas berapa SMP itu yang terlibat radikalisme. iya betul. Kita ndak tahu Melalui kapan dia game masuk, online melalui ya game Pak? online Betul. itu. Jadi ada minus positifnya. Mhm, Jadi kita harus, melihat bahwa sisi positifnya apa, ya karena pemuda, eee, akrab dengan digital, mhm. akrab dengan teknologi, ya kita ambil. Kita mungkin bisa melatih tentang bagaimana berwirausaha, kita melatih skill-skill mereka, ya. Oke, jadi karena generasi muda ini akrab dengan teknologi digital, Teknologi, maka pendekatannya pakai itu pakai itu juga. juga, ya. Betul, sehingga pemanfaatannya diarahkan ke hal yang positif ya Iya Pak, betul. betul, Karena tidak bisa dipungkiri ini seperti dua mata pisau ya Pak, iya. teknologi ini bisa dimanfaatkan Kan secara bisa positif, positif, bisa bisa juga negatif, negatif. iya. Betul, tentu harus Makanya ada. kita harus menjaga, pemuda-pemuda kita jangan sampai, terlibat bahaya destruktif Mhm, seperti narkoba, betul betul. radikalisme, dan Dan lain sebagainya dan lain yang sebagainya. semakin cepat Iya, berkembang karena semakin cepat adanya berkembang teknologi dengan digital ini, teknologi Pak. ya. Betul betul. Nah, terkait dengan program-program di Dispora Kota Makassar, mungkin apa yang dicanangkan tahun ini, Pak? Ya program ke depannya yang paling dekat adalah lari, MHM. Iya, Makassar Half Marathon Iya, ya, Pak? Makassar Half Marathon ini, iya. Pasti kira-kira minggu ini, hari Jumat udah mulai, karena ada 3 kategori half marathon itu. Ada anak-anak, ada kategori 10K dan 21K. Oke. Ini pesertanya ini membludak ini, ada kurang lebih 12.000. Oke. Tapi jangan hanya kita melihat bahwa lari ini hanya olahraga mengejar prestasi, Mmm, tapi karena ini ada level nasional, luar biasanya lagi karena setengah pesertanya itu berasal dari luar. oke. Kalau kita hanya melihat sebagai event nasional, ini adalah perputaran ekonomi, roda Mhm, ekonomi. Bagaimana hotel, transportasi, bagaimana, UMKM bergerak semua. Tentunya akan menambah penghasilan mereka, menggerakkan roda ekonomi mereka. betul betul. Ditambah lagi kalau 12.000 pelari,
Ya mungkin kurang lebih lah 20.000 kan di situ ada pendampingnya, ada keluarganya. Jadi tempat wisata lah. Oke, Iya, jadi bukan hanya melihat aspek olahraganya saja ya Pak, olahraganya ternyata iya, lebih luas lebih lagi di luas sini jadi lagi. perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi. Apakah mungkin ini kan ajang tahunan ya Pak ya? Iya, Apa mungkin ke depannya ada potensi untuk ditambah lagi intensitasnya setiap iya. tahun mungkin? Saya tahun kan kita berharap Mhm. bahwa lebih meriah, lebih megah dari tahun sebelumnya. Pasti Oke. kita berharap. Mungkin pesertanya lagi lebih lebih besar lagi yang dari luar negeri, mungkin Iya. pesertanya. Oke, harapannya tentu Harapannya seperti itu ya iya, Pak ya? harapannya. Oke. Kalau tahun ini ada yang spesial kayak gitu dari MHM ini? Spesialnya dari MHM tahun ini kan diikuti oleh peserta internasional. Dari mana itu Pak? Ya ada dari Kenya, ada dari Amerika, mungkin Oke. ada dari Jepang kayaknya. Oke, bagaimana Iya. Bapak menafsirkan keikutsertaan mereka ini Pak? Itu menunjukkan hal apa nih bagi Kota It Makassar? itu menunjukkan hal yang positif bagi Makassar. Hmm, Tentunya dia akan dikenal iya. dikenal di apa secara global, Oke. memberikan nama. Terus dia kan datang ke sini bukan hanya sekedar lari, dia juga berwisata karena memang kita didukung geografis, Mhm. pariwisata dan olahraga. Oke. Iya. Jadi mungkin rutenya di setiap tahun itu dibuat memang agar para peserta Iya, ini bisa agar peserta bisa mengeksplor iya semua ya Pak ya? semua apa mengeksplor Makassar ini, Hmm, pokoknya start di pantai sebagai ikon Makassar. betul. Sepanjang pantai kan ada lautnya. Hmm, Kita geser ke kanan sedikit kan ada benteng Rotterdam. Terus masuk jadi ada kita kan bisa melihat keanekaragaman, kelenteng ada, ya, Sulawesi, terus masuk di Karebosi, ya menyelusuri ya perkotaan Makassar. perkotaan Makassar. Iya, Oke, jadi betul ada tujuan pariwisata juga ada ya, tujuan bagaimana peserta itu perwisata. bisa melihat pariwisata, ikon-ikon Iya, pariwisata yang ada di Kota Makassar nih, pemirsa dari bayangkan itu MHM. kalau ini kan kegiatannya 3 hari, Hmm, bukan hanya kalau hanya sebagai prestasi olahraga yang dikejar. mhm, Ini tidak, ini semacam festival, ya, kan 3 hari. hmm. Dengan berbagai agenda yang tentunya Iya, sangat agenda padat ya yang pemirsa padat, ya betul. dan tentunya. Nah sejauh ini kan sudah 12.000 itu tadi ya, bagaimana Iya, Bapak melihat antusiasme para peserta nih Pak dalam MHM tahun ini? tentu itu tadi, dengan melihat 12.000 antusiasmenya cukup besar, Hmm. 12.000. Itu memang sudah kapasitas maksimum atau masih berpotensi untuk bertambah lagi Pak sejauh ini? Sebenarnya maksimum kita siapkan, itu Hmm, sudah habis sudah dalam waktu habis? 3 hari. Oke. Bayangkan itu kalau 3 hari aja sudah sold out. Oke, Iya. jadi itu menggambarkan bagaimana betul-betul Iya, excited ya masyarakat kita mengikuti MHM ini dan itu tadi ada peserta dari internasional nasional, bahkan ya iya betul. pemirsa dalam MHM ini luar biasa sekali dan tentunya seperti yang digambarkan tadi rutenya ini akan membuat para peserta ini Ya bisa nyaman, mengeksplorasi berbagai pusat-pusat pusat pariwisata yang ada fasilitas. di Kota Makassar yang menjadi ikon Kota Makassar. Jadi tak heran memang pesertanya ini banyak dari luar juga Banyak ya Pak, dari luar, bukan hanya iya. dari Makassar Bukan sendiri. hanya membawa dia mungkin bersama dengan Mhm, keluarganya. oke. Sekaligus ajang Ajangnya healing juga iya, ya, Pak, ya. keliling. Oke oke oke. Nah, apakah nanti dalam ajang itu, dari Dispor sendiri akan turun langsung juga nih, Pak, dalam Iya, MHM ini? tentu kita akan turun Mmm, sebagai dinas yang bertanggung jawab. Tentu kita akan terus mengedukasi masyarakat bahwa jadilah apa itu tuan rumah yang aman, ramah dan bertanggung jawab. oke. Dengan stylenya sendiri, Dengan dengan gaya style Makassar sendiri, sendiri. betul. Ciri khasnya Ciri sendiri khasnya ya, Pak, sendiri, ya. iya. Oke. Ngomong-ngomong soal sport tourism yang sempat disinggung di awal tadi nih, Pak. Nah, bagaimana sih Bapak melihat potensi Makassar untuk menjadi, kota sport tourism dan kira-kira apa yang masih perlu kita improve nih, Pak, untuk mewujudkan itu? Iya, masih sebenarnya itu masih banyak, Mmm, sehingga Makassar ini menjadi sport tourism ini. Tentunya kita berharap bahwa, eee, hal ini dapat berdampak positif, bagi daerah kita. Itu kan lebih terkenal, oke. sehingga dapat mewujudkan bahwa betul-betul Makassar adalah barometer dari, sport tourism yang ada di Indonesia. Oke, Mmm, nah untuk aktivitas olahraga sendiri Pak, selain MHM ini mungkin ada program-program lainnya masih juga? ada program lainnya akan berjalan itu drag race, Mhm. tingkat nasional, terus internasional jet ski.
itu juga akan dilaksanakan. Oke. Mungkin boleh dijelaskan satu persatu tadi itu Pak? Ya, kalau drag race-nya itu sekitar bulan 7 mengikuti agenda kalender nasional. Oke. Pesertanya untuk Ya pesertanya ya mungkin dari dalam ya. Kalau ada peminat kan nanti kita lihat peminatnya apakah ada dari luar atau tidak. Oke, tapi dibuka seluas-luasnya saja Dibuka ya Pak sesuatu ya? seperti jet ski internasional kan. Itu pasti ada peserta dari luar. Oke. Itu akan terus menambah nilai bagi Makassar. Oke, Ya. oke. Nah, kalau target yang program internasional ini sendiri itu pembukaannya sejak kapan Pak untuk pendaftarannya sendiri? Tentu kita melihat dulu. Kalau ini kan kita fokus MHM dulu. Oh, untuk saat ini Iya, MHM untuk dulu ya, Pak MHM ya? dulu. Kan sudah selesai, kemudian dibuka lagi untuk drag race-nya sama Oke. jet ski-nya. Nah, untuk 2 program itu tahun-tahun sebelumnya apakah juga sudah ada di Kota Makassar, Pak? Tahun sebelumnya itu ya sudah ada. Dan Bapak melihat potensi yang besar dalam event itu? Iya, ada potensi yang besar. Melahirkan bakat-bakat, bibit-bibit yang potensial, yang dapat mengharumkan nama besar kita. Oke. Nah, sedikit mungkin saya juga tanyakan Pak terkait bagaimana support dari Dispora mungkin untuk cabang-cabang olahraga nasional mungkin yang diikuti oleh pemuda-pemuda dari Kota Makassar itu bagaimana Pak? Ya tentu kita akan mensupport, melakukan pembinaan dengan koordinasi dengan KONI dan KORMI. Oke. Yeah. Jadi itu apakah ada penjaringannya mungkin setiap beberapa bulan sekali mungkin untuk para pemuda kita yang atlet-atlet yang potensial. Tetap lakukan pembinaan terus-menerus. Ya jika dalam sebulan itu ya kita menemukan bibit yang betul-betul mempunyai talenta, bakat yang besar, tentu kita akan perhatikan. Seperti marching band juga. Oke. Jadi sejauh ini Pak mungkin ada cabang olahraga atlet-atlet kita yang sedang aktif mungkin mempersiapkan di Kota Makassar? Untuk sementara ini kita akan menghadapi PEPRO, Pekan Olahraga Provinsi. Di Ibone. Di Ibone sementara nanti ya. Di situ lagi mungkin akan melahirkan bakat-bakat untuk event-event olahraga berikutnya. Oke, luar biasa sekali. Jadi pemirsa itu tadi ya begitu banyak program-program tentunya dari Dispora Kota Makassar untuk mendukung bagaimana minat olahraga pemuda kita dan tentunya melahirkan bakat-bakat yang nantinya bisa maju ke tahap nasional misalkan seperti itu ya pemirsa. Dan tentunya nanti kita di segmen selanjutnya pemirsa kita akan bahas tentang kepemudaan nih bagaimana kemudian kegiatan kepemudaan di Kota Makassar untuk menghidupkan lagi bagaimana kepedulian mereka terhadap lingkungan sosial. Nah, tapi kita akan membahasnya setelah pesan-pesan berikut ini Pak, tetap di Pojok Publik. Pemirsa masih di Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi. Nah, Pak Anca kita lanjut bincang-bincangnya. Tadi kan sudah dijelaskan begitu banyak program-program terkait dengan minat olahraga dan juga meningkatkan gaya hidup sehat di masyarakat. Nah, terkait dengan aktivitas kepemudaan ini Pak, bagaimana mungkin program-program Dispora dalam hal ini? Kalau kita melihat bahwa Dispora itu sebenarnya sebagai fasilitator, pemberdaya dan penggerak
potensi kemudahan di Kota Makassar. Tentunya adalah kegiatannya itu melakukan pelatihan-pelatihan, berbagai pelatihan peningkatan skill, peningkatan kewirausahaan, dan juga adalah eh, mencegah bahaya destruktif terhadap pemuda-pemuda kita. Oke, jadi ada program-program pelatihan ya, Iya, peningkatan skill dan kewirausahaan, kewirausahaan, juga ada pencegahan itu tadi. Nah, pencegahan. untuk yang pelatihan ini sendiri mungkin bagaimana bentuk programnya Pak yang diberikan? Jadi kalau bentuk pelatihan punya pelatihan skillnya, tentu kita akan meningkatkan skill dari pemuda-pemuda kita. Mengenai skill dalam dunia apa kecantikan, tentu itu ada namanya MUA. Ya. Yang dari bagus jadi lebih bagus lah. Ya, jadi kita harap bahwa pemuda-pemuda kita ini tidak hanya sebagai konsumen atau pencari kerja, tapi dia sebagai penggerak ekonomi kreatif dan inovasi lokal. Oke. Jadi disesuaikan tentunya dengan kebutuhan skill yang skillnya ada saat ini ya Pak. Contohnya tadi MUA misalnya. Nah, Ya. ini untuk terbuka untuk seluruh pemuda yang ada di Kota Makassar. Tentu kita akan buka pendaftaran. Ada sekian jadwal sekian ya, akan terbuka. Silakan saja. Biasanya dalam setahun ada berapa pelatihan Pak yang bisa diadakan? Ada pelatihannya bisa 2-3 kali angkatan. Mungkin ada pelatihan skill MUA, ada digital, ada programnya, ada program kewirausahaannya. Di situ kita akan belajar bisnis. Oke. Nah, setelah mengikuti pelatihan mungkin ini ada program kelanjutannya lagi di follow up misalnya para pesertanya seperti apa gitu Pak? Ya, kita berharap bahwa seperti pelatihan kewirausahaan berbisnis, kita berharap bahwa generasi muda kita ini kedepannya tentu akan memanfaatkan ilmu yang mereka miliki. Tentu dia akan berusaha, bukan mencari kerja. Oke. Jadi tentu akan di follow up ya Pak, bagaimana kemudian mereka dari pelatihan itu bisa mengimplementasikannya langsung tentunya. Dan yang diharapkan misalnya tadi dari kewirausahaan, para pemuda kita ini bisa berbisnis ya, membuka lapangan kerja sendiri. Karena anak muda kita tuh berani mengeksplorasi yang baru, gagal itu adalah di belakang. Yang penting saya maju dulu. Saya berusaha dulu. Jadi itu jiwa yang ada di pemuda kita ya sekarang ini. Apa tuh generasi milenial ya? Iya, generasi milenial dan Gen Z Gen Pak. Z ini, ya Gen Z gitu. Oke. Jadi berani mencoba hal baru ya. Mencoba hal baru ya. Oke. Nah, sedikit mungkin tentang misal kewirausahaan kaitannya dengan kewirausahaan tadi ini UMKM. Bagaimana Pak melihat potensi UMKM di Makassar sendiri Pak? Sebenarnya potensi UMKM itu cukup besar. Karena kita itu sebenarnya orang Makassar itu senangnya makan. Ya, oke. Senangnya minum. Itu makanya banyak beberapa UMKM itu yang berkembang mungkin mulai dari kopi-kopi, minuman-minuman di pinggir jalan. Bisa omsetnya besar per bulannya. Chicken, ayam-ayam itu. Saya pernah bicara dengan salah satu bisnis itu ayam goreng itu geprek itu. Dia bisa mencapai 60 juta per bulan. 60 juta per hari. Per hari. Anak muda penggerak. Jadi tentu banyak yang bisa menjadi contoh ya. Banyak bisa menjadi contoh. Sektor kewirausahaan yang betul-betul digerakkan oleh pemuda. Ya. Memang sekarang gilirannya pemuda. Iya. Terus itu menjadi inspirasi tentunya bagi pemuda-pemuda yang di sana agar bisa tetap produktif. Salah satunya mungkin melalui membuka usaha nih. Dan tentunya Dispora Kota Makassar memfasilitasi hal tersebut, memberikan fasilitator ya, memberikan pelatihan, memfollow up bagaimana kemudian pemuda kita bisa mengimplementasikannya ya. Mengasah mereka supaya lebih tajam. Oke, nah terkait dengan pencegahan tadi nih Pak, bagaimana mungkin programnya? Pencegahan destruktif. Ya tentunya kita akan melalui berbagai pendekatan-pendekatan, termasuk pendekatan ke orang tuanya. Kayaknya mengetahui keadaan anaknya adalah orang tuanya. Dia keluar dari rumahnya orang tuanya, dia balik ke orang tuanya. Rumah orang tua juga. Iya. Tentu kita juga akan memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa memberdayakan mereka. Istilahnya bisa yang belum ada menjadi ada, supaya dia bisa mempunyai dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri.
Oke, Iya, ya ini kan, bisa dibilang menjadi tantangan tersendiri ya Pak, tersendiri bagi ya betul. pemerintah khususnya Dinas Pemuda karena apalagi belakangan ini ya Iya, banyak kemudian berita-berita negatif terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh apa pemuda kita. Ini betul. mungkin, bagaimana langkah, paling, dekat nih yang dilakukan oleh Dispora menangani hal tersebut Pak? Untuk menangani contohnya geng motor, itu kan Mmm, bukan hanya Dispora, banyak iya, instansi yang terkait, terkait betul. terus melakukan pendekatan, melakukan masing-masing, apa itu, tugasnya masing-masing. Karena untuk menyelesaikan ini kan geng motor ini ya, anak muda yang masih mencari jati diri, bahkan misalnya Mhm, mencari jati diri, itu jati mhm, diri yang salah. Kalau memang dia benar, kenapa kita tidak ikut umpamanya MMA, karate, atau tinju kalau memang dia secara fisik. jadi itu tadi ya, salah satu, asal ataupun akar masalahnya itu terkadang mereka masih mencari jati Oh dirinya iya dan itu mencari yang jati harusnya, tapi disalurkan ya Bapak ya disalurkan, dengan tapi cara yang positif. akhirnya salah Iya, cara mencari jati oke, diri. oke. Nah sejauh ini mungkin, sudah ada pendekatan-pendekatan ke orang tua misalnya yang dilakukan Pak? Ya tentu ada pendekatan-pendekatan orang tua, itu kan saya bilang tadi Mmm, bahwa banyak stakeholder yang harus terlibat di terlibat, betul, betul. dalamnya. Melakukan pendekatan mungkin ada stakeholder ini, tentang pelatihannya, ya mungkin Dispora termasuk di Oke, dalamnya, iya. oke. Jadi sebelumnya atau sampai saat ini ada program begitu Pak, yang misalnya Iya. mereka ini, sudah ditertibkan nih, nah kemudian diberikan aktivitas-aktivitas Iya apa begitu yang iya mengisi, tentunya hari kita mereka? akan, memberikan pelatihan-pelatihan itu Mmm, tadi, kita akan buka selebar-lebarnya. mhm. Kalau ada kegiatan menyangkut kepemudaan, terus kita buka silahkan mendaftar yang berminat, Oke. ya. Kalau khusus untuk, pemuda yang terlibat ini tadi Pak, I aksi-aksi itu ya belum, apakah ada program tersendiri? nanti kita akan, lakukan program-program itu. Pasti jadi ada banyak program di pemerintah kota, dari Dinas Perindustrian umpamanya, Dinas Dispora, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja juga, Oke. ya. Semua akan diberdayakan tentunya ya Pak Diberdayakan ya, iya, merangkul iya, komunitas-komunitas mereka komunitasnya ini. mereka betul. Oke, oke. Nah sejauh ini Pak, mungkin bagaimana Bapak melihat partisipasi pemuda masyarakat nih dalam, kegiatan-kegiatan sosial? Tentunya bahwa kalau dia bilang kegiatan-kegiatan sosial itu partisipasinya itu bagaimana ya saya lihat itu bagaimana mencari, menempatkan itu komunitasnya, dengan mempersiapkan, supaya bisa diberdayakan, Hmm, membuat suatu usaha, kemudian, membuka lapangan kerja itu hanya untuk komunitasnya. oke. Itu aktivitasnya ya pertemuan antara komunitas juga kan silaturahminya besar, saling bertukar pikiran, Oke, dan iya. itu Bapak melihat sudah banyak yang dilakukan di Sudah Kota banyak, Makassar sendiri? iya. Nah, mungkin boleh diceritakan beberapa contoh nih Pak Punya misalnya? punya komunitas, mungkin ya ada komunitas yang satu umpamanya lari, Mmm, ya kan akan bertemu dengan komunitas lari, mhm, komunitas umpamanya ya bidang-bidang kuliner, itu kan iya, bertemu antar komunitas kuliner satu dengan komunitas, jadi sih akan dia berbagi pengalaman, berbagi suka dan duka. oke. Jadi, sejauh ini mungkin para pemuda kita itu sudah banyak yang mulai melakukan nih Iya memberdayakan iya, berikan lingkungan-lingkungan sosial lingkungannya, mereka iya, sesuai dengan komunitasnya, termasuk membuka lapangan pekerjaan yang disebut tadi membuka, ya Pak ya? anak muda itu gitu, ya itulah yang membedakan. Mmm, jadi Dia ketika sudah membuka bisnis peduli, bisnisnya itu dia peduli, oke, peduli dengan lingkungan lingkungan sosial, sosial. juga lingkungan sekitar ya Iya, Pak? lingkungan sosialnya. Oke, jadi banyak juga produk-produk dari pemuda kita nih pemirsa yang misalnya membuat produk yang ramah Ramah lingkungan, lingkungan, gitu. semuanya dia produksi itu ramah lingkungan. Yang Oke, hebatnya pemuda-pemuda sekarang kita itu, dia tidak hanya menjual produk, mmm, tapi menjual cerita, oke. estetika dan nilai. Oke, oke, oke. Jadi ada punya cara pemasaran tersendiri ya, Pak, ya? Tersendiri, punya Oke, pemasarannya tersendiri, sudah hebat. oke. Iya. Ya itulah, salah satu contoh bagaimana ketika pemuda memanfaatkan teknologi digital Teknologi, dengan baik karena ya, Pak, ya? memang akrab, Mhm, kok seanggap akrab dengan digital kalau pemuda sekarang. oke. Iya, Dengan memanfaatkan itu tentunya bisa melahirkan, melahirkan sebuah atmosfer bisnis yang bisnis ya, menarik ya, Pak, ya? ya, Melalui cerita misalnya dan cerita. itu tentu punya pasar tersendiri di Pasar masyarakat, banyak sendiri, peminatnya, Pak. banyak peminatnya. Seperti Oke. contohnya itu, teman saya di
penjual kue kering, Mhm. penjual awalnya rumahan sekarang bisa omsetnya sekarang sudah tinggi, sudah besar, mempekerjakan orang. Oke, Hmm. itu salah satu contohnya ya, Contohnya ya. bagaimana kemudian ketika bisnis itu dipasarkan dengan cara yang menarik Benar ya, ya, sesuai betul. dengan minat masyarakat kita saat Iya. ini tentunya pemirsa. Nah, bagaimana konsep pemuda ideal menurut versi Bapak atau versi Dispora mungkin nih Pak yang diharapkan? Tentu konsepnya kita ya yang berkompeten, kreatif dan berdaya saing. Oke. Tentu itu yang kami harapkan. Mhm. Apalagi di Kota Makassar ini kan, bisa dibilang sebagai kota yang maju ya, Iya, Pak, ya, betul dan tentunya betul. bisa menjadi perputaran Perputaran ekonomi ekonomi dan yang lain besar. sebagainya, Iya. gitu. Dan tentunya pemuda kita perlu dibekali Bukan dengan ya. adanya itu tadi, skill, Skill kompetensi tentunya kompetensi. ya. Oke. Nah mungkin, terakhir Pak sebagai closing statement harapan Bapak mungkin ke depan bagaimana untuk pemuda Kota Makassar ke depannya? Jadi saya berharap generasi muda itu adalah sehat, produktif, sehingga dan tetap mengasah diri untuk berdaya saing, berkompeten, tidak hanya sebagai konsumen atau pencari kerja di masyarakat. Oke, jadi tentunya pesannya itu tadi ya pemirsa, agar tetap sehat, produktif, dan bisa menciptakan, lapangan Kerja, kerja iya. sendiri gitu ya, tidak hanya menjadi pencari Pencari pekerjaan di pekerja dan masyarakat konsumen gitu. dari Dan pelaku tadi banyak bisnis. tips-tips tentu Iya. dari Pak Anca ya, bagaimana kemudian masyarakat kita dimulai dari, gaya hidupnya dulu Iya. ya, menciptakan hobi sehat, misalnya berbagai jenis olahraga yang lagi tren di masyarakat, kita usahakan itu tidak hanya sekedar menjadi tren ya Pak Iya ya, tapi betul, menjadi gaya menjadi hidup sehat, lifestyle, menjadi gaya lifestyle-nya hidupnya. bahwa kita ingin menciptakan, gaya hidup yang lebih sehat Iya, tentunya melalui sehat, berbagai aktivitas sehat dan olahraga itu modern. tadi. Modern ya, mengikuti perkembangan zaman juga dan tentunya ada berbagai program dari Dispora Kota Makassar nih pemirsa, ada pelatihan tadi untuk upgrade skill dan lain sebagainya, kemudian juga pencegahan terhadap, berbagai aksi-aksi negatif mungkin di kalangan pemuda kita itu sudah dilakukan oleh Dispora Kota Makassar dan tentunya saatnya kita sebagai pemuda Kota Makassar memanfaatkan ini semua Iya ya Pak ya betul. tentunya, dan semoga kita semua bisa mewujudkan harapan, sebagai pemuda tentunya generasi muda yang bisa melanjutkan, estafet dengan optimal ya, dengan bekal skill dan kompetensi yang dimaksudkan tadi. Terima kasih banyak Pak atas Terima kasih bincang-bincangnya pada ya. kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Pojok Publik. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.